Kenapa? Ibu, ada helikopter jatuh. Saya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang dunia jurnalistik. Di episode kali ini, di podcast mahasiswa Teen Corner KPI, kita sudah mengundang salah seorang yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia jurnalistik. Oke, tanpa berlama-lama, kita sapa saja tamu kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Mita Mainansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Oke, Bu. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, ada baiknya kita berkenalan lebih jauh dulu nih. Oke. Pertama saya mau bertanya, Ibu Mita Mainansyah ini kan salah satu komisioner di KPID. Ya. Boleh mungkin diceritakan jabatan Ibu di situ, terus apa saja tugas-tugasnya di KPID? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat host dan penikmat podcast santai kali ini ya. Selamat siang waktu saat ini. Ya, seperti pertanyaan dari host tadi, jabatan sekarang. Alhamdulillah, satu kesyukuran bahwa untuk Komisi Penyiaran Indonesia daerah Sulawesi Tengah, kebetulan saya diamanatkan untuk saat ini menjabat sebagai koordinator pengawasan isi siaran. Adapun tugas yang kami lakukan yaitu melakukan pemantauan berdasarkan regulasi yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran adalah mengawasi konten dan segala isi siaran yang ada di televisi dan radio yang menggunakan frekuensi. Jadi kami beserta 7 komisioner yang dilantik pada tanggal 4 Agustus 2025 kemarin bersama-sama melakukan tugas dan pengawasan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran di Sulawesi Tengah, untuk Sulawesi Tengah, seperti itu. Berarti semua tayangan-tayangan dan penyiaran itu selalu dipantau di KPID, Bu? Untuk konten lokal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, ada televisi dan ada radio. Yang berjaringan pun masuk ke wilayah pemantauan kami. Kalau untuk yang nasional ya pasti sudah ke KPI, di KPI kewenangan dan pengawasan. Seperti itu. Baik, oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama di topik utama kita kali ini, yaitu pertama kali karir sebagai jurnalistik itu bagaimana, Ibu? Awal mulanya? Iya. Kalau ditanya lagi berarti saya harus mereview ke 25 tahun lalu ya. Seperti itu kira-kira. Ya, yang mendasari saya itu sebenarnya karena memang ada kesenangan di diri pribadi saya itu menulis. Ketika itu masih berada di tingkat SMA. Saya waktu itu bersekolah di SMK Negeri 3 Palu. SMA, senang menulis. Jadi buat tulisan yang kemudian dikirim ke media cetak. Ketika itu ada beberapa media cetak di Sulawesi Tengah, dikirim kemudian dimuat, biasanya Suara Pelajar atau Pengalaman Pemuda, seperti itu. Nah, ketika naik cetak sebagai produk jurnalistik seperti itu ya, karena suara pembaca dan segala macamnya, atau tulisan-tulisan singkat pengalaman, menjadi sesuatu kebanggaan tersendiri bagi saya ketika tulisan saya itu muncul di media cetak. Jadi disitulah menjadi motivasi saya, oh saya ini harus menjadi seorang, waktu itu kami cuma tahu wartawan, yang menulis-menulis itu wartawan. Oh jadi saya kepikiran, saya harus jadi wartawan kalau begini. Berarti arahnya, oh saya enak ternyata dunia ini. Saya mulai mempelajari lah bagaimana wartawan itu, bagaimana cara kerjanya, apa saja yang dia lakukan. Dan kesenangan-kesenangan itulah yang mendorong saya untuk, oh iya saya belajar untuk jadi wartawan. Memulai karir jurnalistik dari situ. Saya bergabung di salah satu
media umum, namanya Otonomi, di bulan Februari tahun 2000. Di situ saya mulai belajar, kemudian saya mulai mengembangkan karir jurnalistik itu, belajar meliput, belajar menulis, kemudian saya berpindah ke beberapa media lain, media cetak yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah, sampai kemudian ada tawaran ke salah satu televisi swasta yang membuka peluang di wilayah liputan Poso. Saya menangkap tawaran itu dengan dorongan beberapa teman-teman di tahun 2007 Di tahun 2007 saya bergabung di salah satu stasiun TV swasta, kemudian bergeser sampai dengan tahun 2025 kemarin. Oh, berarti awal mulanya karir ini itu dibangun melalui hobi? Ya, dasarnya itu hobi karena memang senang. Oh iya, ternyata kehidupannya seorang jurnalis itu seperti ini. Saya melihat ketika itu ada tantangan dan saya mau mencoba melakukan tantangan, menaklukkan tantangan itu. Seperti itu. Kalau untuk liputan pertamanya itu kira-kira apa, Ibu? Liputan yang tulisan yang naik itu? Mohon maaf, kalau untuk tulisan yang pertama sekali naik itu saya sudah lupa karena waktu itu masih bekerja di media cetak. Media cetak, saya mendapat penugasan untuk melakukan peliputan, kemudian diproses di redaksi, naik cetak, dan saya mulai belajar memperbaiki cara menulis, mengkonfirmasi narasumber, dan selanjutnya. Yang saya ingat persis itu ketika ada masalah di tahun 2001 tentang mahasiswa politeknik, kalau tidak salah ingat seperti itu. Saya ditugaskan oleh redaksi untuk mendalami masalah itu dan mengeluarkannya menjadi sebuah produk jurnalistik dengan beberapa narasumber. Di situ saya mulai bekerja, mewawancarai beberapa narasumber, menulis, dan itu menjadi sebuah pemberitaan ketika itu awal-awal saya melakukan peliputan. Berarti dulu juga waktu itu awal mulai itu dari koran? Iya, saya berangkat dari media cetak, kemudian saya bergeser ke media elektronik di tahun 2007 itu. Kalau saya boleh sebut, ya awalnya saya di media elektronik itu di Antv. Kemudian Antv 2 tahun berjalan, Antv di merger, digabung menjadi TV One. Bersama TV One, kemudian Edikat menjadi satu karena jadi satu dapur. Jadi bekerja untuk Antv, juga bekerja untuk TV One. Kurang lebih 6 tahun saya di TV One, kemudian saya bergeser ke Metro TV sampai kemudian melepaskan profesi itu. Seperti itu. Terus perubahan apa yang paling berasa, Ibu, dari media cetak sampai ke media elektronik itu? Kalau pengalaman saya kalau media cetak enteng saja. Media cetak kita meliput, kemudian meramu hasil liputan itu menjadi karya jurnalistik. Diserahkan ke redaktur mengedit, kemudian diproses ke percetakan, di layout dan segala macam. Tapi kalau kemudian bekerja sebagai jurnalis televisi, itu prosesnya agak panjang karena dari awal kami melakukan peliputan di lapangan dengan menggunakan alat kerja perekam karena dia ketentuannya video ya. Jadi kita mulai mengedit video. Setelah mengedit video, kemudian men-streaming gambarnya. Setelah itu kita buat narasi beritanya, naskahnya ya, menyusun naskahnya. Setelah menyusun naskahnya, kita meramu menjadi satu, baru dikirim ke pusat, nanti diolah di sana untuk jadi tayangan di televisi. Tapi bergesernya itu memang membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran secara bersama-sama. Karena kalau tadinya yang selesai mengetik, bikin berita sudah selesai,
karena selanjutnya adalah urusan redaksi, menyerahkan materi pemberitaan bersama dokumentasinya, foto sudah selesai. Tapi kalau di televisi panjang prosesnya yang harus kita lakukan untuk bisa jadi tayangan yang ditampilkan ke pemirsa. Seperti itu. Berarti kalau kita berbicara mengenai tantangan dari kedua media itu, berarti ada perbedaan yang signifikan. Ada pasti. Ada ketika kita bekerja untuk media cetak dengan ketika kita bekerja untuk media elektronik, televisi khususnya. Karena kalau televisi hitungannya seperti ini. Berita yang laku adalah berita yang wow, yang bombastis. Nah, bagaimana kita mendapatkan berita yang wow itu? Berarti kita harus ada di TKP. Nah, ketika ada peristiwa, kita harus bergeser ke lokasi itu untuk mendapatkan visualnya, mendapatkan dokumentasi itu, videonya. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus ada di lokasi situ. Apalagi ketika misalnya redaksi meminta kita melakukan live by phone atau telepon. Wawancara langsung melalui telepon ketika kita berada di lokasi. Yang lebih berat lagi ketika redaksi meminta kita live visual on cam di lokasi kejadian. Nah, itu berarti lebih membutuhkan keberanian dan kekuatan seperti itu kan. Kita harus ada di tengah-tengah lokasi, misalnya sebuah peristiwa yang terjadi, tapi kita juga harus ada di situ. Buka kamera, kemudian kita on cam dan segala macam. Jadi memang kalau bicara tantangan ketika bergeser dari media cetak ke elektronik terasa sekali seperti itu. Oke. Kalau untuk pengalaman yang di lapangan itu Bu, selama 25 tahun berkarir, kira-kira pengalaman apa yang paling bekas selama Ibu meliput? Kalau bicara pengalaman sebenarnya banyak karena mungkin kalau kita hitung misalnya begini, 1 tahun punya 5 pengalaman, berarti selama 25 tahun tuh ada berapa sih pengalaman yang dapat. Tapi yang masih teringat dan kesan itu ketika saya meliput perburuan teroris, itu kasus terorisme di Poso. Saya pernah dilibatkan dalam peliputan perburuan terorisme di tahun 2006. Yang ketika itu operasi Tinombala yang dipusatkan di wilayah Lore bersaudara. Nah, di situ di wilayah Napu, saya harus tinggal di situ bersama teman-teman lain yang melakukan peliputan hampir kurang lebih 2 bulanan. Mencapai 2 bulan dengan situasi wilayah, dengan daerah yang signalnya masih sangat parah. Nah, di situ ada beberapa kali kami harus meliput, mengikut ke Satgas, bermalam di beberapa titik, jalan kaki, ikut makan makanan yang dimakan oleh aparat misalnya seperti itu kan. Mereka pakai ransum, kita juga terpaksa harus nebeng di situ ikut untuk mengambil peliputan itu. Nah, ketika itu yang paling teringat sekali waktu Satgas itu yang berisikan petinggi-petinggi Satgas dalam perjalanan dari wilayah Napu mau bergeser ke Poso dengan menggunakan transportasi udara, pakai helikopter milik TNI, dan ternyata helikopter itu jatuh di wilayah Poso sekitar 20 menit setelah terbang. Nah, di situ saya sebenarnya hampir ikut di helikopter itu. Hanya saja heli itu penuh, saya batal ikut. Tapi begitu kita bergeser menuju ke landasan heli, itu saya sempat jalan dengan petinggi-petinggi Satgas ini ya. Jalan dan sampai di landasan. Ada beberapa yang menjepret-jepret foto, dokumentasi Satgas, kita menuju ke landasan heli itu. Setelah heli terbang, muncullah laporan informasi bahwa ada memuat satu warga sipil. Karena mungkin ada yang mengira saya ikut terbang, karena memang tadinya saya ingin niat mau balik dulu ke Poso, beres-beres, ganti pakaian dan segala macam. Tapi begitu heli terbang, saya tinggal dengan teman-teman, muncullah kabar dari Poso. Ada satu pelajar yang kebetulan waktu itu dia
magang di salah satu kantor media yang dulunya saya bekerja di situ. Dia menghubungi saya menginformasikan. Pertanyaan pertamanya adalah, ibu di mana? Saya bilang, saya di Napu dek. Kenapa? Ibu, ada helikopter jatuh. Saya kaget. Di mana? Dia bilang, di dalam ibu. Tapi karena informasi itu saya sudah dapat, saya lari. HP itu ketika itu saya taruh di pagar karena untuk mendapatkan signal. Saya lari ke dalam, ke kotis, langsung informasikan, helikopter jatuh. Ada teman bilang, satukan dulu infomu. Saya lari lagi ke pagar, telepon kembali dia. Dek, di mana? Dia bilang, di landangan ibu. Helikopter apa? TNI apa Polri? Tidak tahu ibu, tapi informasi dari dalam warna hijau. Nah, kami mencoba menghubungi yang ikut dalam penerbangan itu, tidak ada yang angkat telepon. Saat itu ada namanya almarhum Fakih Rashid. Pak Fakih ini Kapenrem, kepala penerangan Korem. Saya coba menghubungi nomornya, masuk tapi tidak tembus. Kemudian dicarilah informasi itu. Nah, saat itu karena signal tidak bagus, cuaca juga tidak mendukung, adalah informasi yang mengabarkan saya ikut satu. Jadi 13 jenazah penumpang itu dianggap 13 jenazah itu ada salah satunya perempuan dan itu Mita, seperti itu. Jadi itu dicek. Kantong jenazah sudah dibuka di poso, ada 12 kantong, ditinggalkan satu kantong jenazah karena katanya satu kantong jenazah ini perempuan. Dicarilah di lokasi itu, di TKP tidak ditemukan. Ada dulu namanya kasih intel mengabarkan ke Dandim, katanya begini, bang sudah tidak ada bang, sudah bersih TKP dari jenazah. Kata Dandim, tidak, cari satu lagi itu masih ada. Dicari-cari ternyata memang tidak ada, yang ditemukan cuma barang-barang bekas apa. Dia lapor lagi, bang udah bersih, nggak ada. Tidak Gun, harus kau dapat gitu-gitu. Dicek sampai dicek, ternyata begitu saya muncul dari Napu, kan kita bergeser dari Napu langsung ke TKP, ambil gambar liputan, kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya lihat Pak Kapolres, ceritanya mau wawancara. Pak, satu statement dulu Pak terkait. Kaget Kapolresnya, Mita kamu. Kapolres langsung informasi ke dalam, tiba-tiba disuruh sterilkan ruang halaman kamar jenazah itu. Semua keluar, termasuk wartawan keluar, ditutup gerbangnya, kemudian dibuka satu persatu kantong. Ternyata memang ada satu kantong yang isinya 2 jenazah berpelukan. Jadi memang ternyata sudah 13, tapi karena satu kantong ini 2 orang, jadi harus dilepas 2 jenazah ini dipisahkan dan sudah cukup 13 kantong jenazah ditutup, semua dibawa ke Palo. Nah itu pengalaman yang menurutku juga saya sangat ingat sekali, karena ketika itu saya dihubungi dari mana-mana pun, teman, satgas-satgas yang pernah bertugas di Poso dan segala macam itu sudah coba mengkonfirmasi apakah kamu baik-baik saja. Kayak seperti itu kan, memang signal susah. Nanti kita dapat laporan update-nya itu yang valid setelah diidentifikasi seluruh jenazah. Itu besok mulai malam sampai besoknya. Jadi pada saat itu memang dari lepas maghrib itu sampai menuju ke tengah malam, saya masih diperkirakan menjadi salah satu korban saat itu. Termasuk keluarga memang mencoba menghubungi karena memang signal di Napu kan susah. Jadi tidak masuk lambat untuk mendapat informasi ketika itu. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi pada saat itu sebenarnya tujuan Ibu ke Napu itu mau meliput apa ceritanya? Kan waktu itu ada DPO yang diburu sekitar 43 orang lagi. Nah, operasi itu berpusat di Napu karena semua pasukan akan dipusatkan ke wilayah itu, karena berdasarkan pendeteksiannya Satgas, pergerakan dari kelompok teroris ini sudah bergeser ke wilayah itu, dipersempit, artinya mereka ini disorong terus sampai ke wilayah Napu. Maka oleh redaksi saya ditempatkan ke Napu untuk mengupdate informasi itu setiap harinya. Jadi setiap hari kami harus mengirimkan laporan dari pergerakan operasi Satgas ini, karena ini kan ceritanya adalah tugas negara yang melakukan pembersihan berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Jadi oleh semua media televisi khususnya itu mengirimkan
kontributor atau reporternya atau kameramennya untuk berada di wilayah Napu, meliput seluruh kegiatan pergerakan Satgas dalam perburuan terorisme ketika itu. Pada saat itu Ibu masih menjabat masih bekerja di media cetak atau sudah berpindah ke media elektronik? Waktu itu saya bekerja di media elektronik. Tetapi untuk wilayah lokal saya memegang ada media lokal di sana, media cetak. Nah, jadi saya juga bekerja di media cetak, nyambi-nyambinya lah. Karena kalau ketentuan tidak tertulis sebenarnya dari redaksi tidak boleh bekerja di media nasional yang sama, maksudnya di media nasional dua-duanya. Kalau satunya media nasional tapi satu lokal diperbolehkan secara tidak tertulis begitu. Jadi saya waktu itu bekerja di media lokal, ada di Poso, juga mensuplai berita ke media lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi juga menulis untuk cetak, tetapi bekerja sebagai reporter televisi. Berarti dua-duanya pada saat itu? Masih aktif dua-duanya ketika itu. Di momen itu pernah tidak ada waktu di pengalaman di Poso itu, pernah tidak ada kepikiran untuk berhenti jadi jurnalis karena tekanannya itu kan situasinya kan lagi ngeri-ngerinya. Apa ada pikiran begitu atau? Iya. Pada saat itu ya, kalau masih dengan semangat jurnalis anak muda begitu kan, pikiran itu sama sekali tidak ada. Justru kalau ada kejadian langsung. Justru harus berusaha untuk memberikan laporan terbaik ke redaksi. Eksklusif apalagi. Peliputan yang paling tajam, peliputan yang paling spesifik. Pokoknya harus dipersembahkan ketika itu. Karena memang masih semangat-semangatnya. Tapi kalau bicara sampai pada ya saya sudah mau menyerah dengan situasi. Itu pernah juga saya alami di beberapa kali situasi itu. Aduh sudah capek jadi wartawan dan ternyata harus turun lapangan. Yang tadinya kita bisa santai-santai di rumah tapi ada peristiwa kita harus turun ke lapangan seperti itu kan. Jadi saya juga pernah menghadapi situasi itu. Kayaknya saya mau menyerah dengan situasi ini. Saya jenuh. Waktu itu saya punya senior. Namanya Jais Montessori. Dia wartawan dulu, itu wartawan Suara Pembaruan. Saya sempat diskusi dengan dia, kakak saya sudah capek. Iya memang akan kau lewati itu deh, akan kau alami masa itu, masa dimana kau jenuh. Tapi kalau kau memang masih konsisten dengan profesi itu, jalani dan lewati. Saya lakukan itu. Dan alhamdulillah terlewatilah masa yang kritis tadi itu. Saya mulai, oh iya tetap dijalani. Karena memang mungkin di sini duniaku, saya syukuri, saya bertahan sampai dengan di tahun 2025 seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat dari sisi-sisi jurnalistik, apa sih yang buat Ibu itu jatuh cinta sekali dengan dunia jurnalistik? Menurut saya jurnalistik itu sesuatu yang itu tadi wow begitu. Sebenarnya saya punya kesempatan dulu ketika pemekaran wilayah Kabupaten Buol. Waktu itu almarhum papa saya terlibat di pemekaran wilayah. Nah, setelah itu mungkin sebagai saya mungkin bisa bilang hadiah lah gitu. Dipersilakan oleh papa saya kalau anaknya memenuhi syarat mungkin boleh mengabdi untuk membesarkan daerah itu, seperti itu. Jadi waktu itu saya baru selesai memang. Baru beberapa bulan wisuda, kemudian bapak saya karena ada peluang itu ya, bupati mempersilahkan, boleh silakan tempatkan kalau sudah sesuai begitu, kalau sudah maksudnya kalau cocok memang kan. Jadi saya ketika itu disuruh coba melengkapi semua bekas, siapkan ijazah, siapkan segala macam kelengkapan, pergi ke Buol mengabdi untuk jadi PNS. Tapi mungkin karena saya pribadi jiwanya itu saya ini mau yang pekerjaan yang bebas, yang di lapangan, yang ada tantangannya bisa ditaklukkan seperti itu. Maunya yang begitu. Saya abaikan. Kemudian saya tetap bekerja sebagai jurnalis. Kemudian dalam perjalanan waktu di Poso juga ada peluang, tiba-tiba orang tua bilang, cobalah tes-tes lah jadi PNS. Mungkin ini keinginan orang tua kan, cobalah tes-tes lah jadi PNS. Saya sekedar itu menunjukkan bahwa saya cinta dengan orang tua. Oh iya mak, nanti saya ikut. Saya lengkapi berkas, saya mengikuti proses. Tapi ketika ada satu hal yang
yang menjadi ketentuan yang tidak bisa kami penuhi. Saya dan keluarga tidak sepakat untuk memenuhi itu, kemudian kita tidak jadi melanjutkan pengurusan menjadi PNS. Saya tetap berada di garis jurnalis, menjalani profesi itu sampai ketika dibukanya peluang. Karena saya pikir mungkin KPID ini ujung dari karir saya sebagai jurnalis. Saya ingin mengabdi, mendedikasikan diri pada negara untuk juga terlibat di dalam tentu bagian dari pemerintah, seperti itu kan, dari pemerintah, ikut mengawasi bersama dengan pemerintah daerah, sifatnya sebagai lembaga negara yang independen. Saya melepaslah profesi jurnalis itu dan meninggalkan angan-angan orang tua mungkin ketika itu ya sudah mau jadi PNS kan, ya sudah selesai, dan sekarang saya ada di sini bersama dengan teman-teman komisioner lain, seperti itu. Oke, Masya Allah, ini ceritanya luar biasa sekali Ibu, Masya Allah, sangat terkesan ya pengalamannya Ibu Mita hari ini. Untuk cerita-cerita kali ini sebenarnya kita sudah selesai, tapi untuk menutup segmen kita kali ini saya mau minta pesan dan yang Ibu Mita ingin sampaikan kepada anak-anak muda atau jurnalis-jurnalis muda, calon-calon jurnalis, supaya mereka lebih semangat lagi dalam menjalani profesi sebagai jurnalis. Kalau bagi saya untuk yang sekarang ya, karena memang tantangannya itu semakin besar sebenarnya. Kalau berdasarkan data salah satu organisasi pers yang ada di Indonesia, itu persentase jurnalis perempuan meskipun memang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi berdasarkan data itu hanya menyebut ada di angka 30 hingga 35% dari jumlah jurnalis profesional se-Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau dibanding antara jurnalis laki-laki dan jurnalis perempuan jauh sekali perbedaannya, gitu kan, maksudnya antara 70 dengan 30% atau 65 dan 35%. Nah, di zaman sekarang ini jurnalis perempuan juga ternyata semakin mampu untuk menunjukkan kebolehannya di bidang jurnalistik. Banyak presenter yang awalnya dari seorang jurnalis yang ternyata hebat ada berkiprah di dunia jurnalis, meskipun memang tantangannya jurnalis itu kalau kita mau mengukur untuk menjadi orang yang secara finansial kemampuan ekonominya tinggi, itu mungkin menurut saya tidak pas dengan profesi ini. Karena kalau kita mau jadi orang kaya, hitungannya ya bukan di sini tempatnya. Kita harus jadi pengusaha kalau mau jadi orang kaya, bukan menjadi jurnalis, seperti itu. Tapi dengan situasi yang saat ini terus bergerak, terus bertransformasi, memang memerlukan kegigihannya kita. Dan menurut saya profesi jurnalis masih profesi yang sangat ditentukan, karena memang jurnalis sendiri adalah, pers itu kan adalah bagian dari kekuatan negara gitu, seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh berpesan ke teman-teman yang ingin menggeluti profesi ini, ya yang pertama adalah harus konsisten, kemudian tetap komitmen dengan konsisten itu, dan yang terakhir adalah harus selalu semangat, karena untuk menjadi seorang jurnalis profesional kita kan butuh semangat itu ya. Paling tidak memang untuk tadi seperti saya katakan tadi, untuk secara finansial kita mampu memang tidak, tapi paling tidak kita akan berarti bagi para pemirsa, pendengar, dan pembaca media, seperti itu. Oke teman-teman, hari ini ngobrolnya seru sekali pembahasan kita kali ini ya tentang jurnalis. Oke, semoga pembicaraan kita kali dengan Ibu Mita menjadi pembelajaran yang sangat berpengaruh bagi jurnalis-jurnalis muda dan juga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu Mita karena sudah bersedia memberikan informasi yang sangat
penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, jumpa lagi. Jangan lupa nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.